Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa akhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mudirul Ma'had Darul Ulum Kiai Haji Nurul Mawalid Ar-Rahbini, para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat ataupun yang mewakili Kapolda dan seluruh pejabat struktural di lingkungan dinas yang ada di Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Bapak Imam Sanusi beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika dari STIK Darul Ulum Kuburaya, dan tidak lupa pula kepada seluruh hadirin para tamu undangan yang mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu-satu, para orang tua, wisudawan wisdawati yang berbahagia. Tentunya pertama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang baik ini kita dapat menghadiri acara wisuda pertama dan destinatalis yang ketujuh dari sekolah tercinta, kampus hijau tercinta kita, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kalimantan Barat. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah ini, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya yang pertama saya akan menyampaikan turut berbangga dan mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, dan berharap kalian semua mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan tidak berhenti menambah ilmu pengetahuan guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kuburaya Bapak Imam Sanusi yang memberikan suatu kehormatan kepada saya pada hari ini untuk memberikan orasi ilmiah pada wisuda pertama ini. Oleh karenanya mohon maaf kalau nanti yang saya sampaikan kurang berkenan. Oleh karenanya sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, maka saya mengangkat judul untuk orasi ilmiah saya hari ini dengan sebuah judul menyiapkan alumni yang mampu bersaing di era industri 5.0. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali orasi ilmiah ini sedikit saya mengutip dari pendapat seorang tokoh besar Islam, yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Hadirin yang saya hormati, mungkin sebelum ada apa atau seperti apa yang harus kita lakukan dalam kita menyiapkan diri kita menghadapi masa yang kita sebut dengan masa 5.0, masyarakat 5.0. Terlebih dahulu mungkin saya akan sedikit kita bersama-sama memahami dan membahas apa yang dimaksud dengan istilah masa society 5.0 atau kita sebut dengan super smart society, yang selanjutnya saya akan lebih sering menyebutnya dengan masyarakat 5.0. Pada awalnya masa ini diperkenalkan oleh negara Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0, yaitu fase revolusi teknologi
yang mengubah cara beraktivitas manusia dari skala ruang lingkup dan kompleksitas dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep masyarakat 5.0 ini sendiri sebenarnya merupakan penyempurnaan dari berbagai konsep yang lahir sebelumnya. Maka kalau 5.0 pasti akan dimulai dari konsep masa yang kita sebut dengan masyarakat 1.0, yaitu saat manusia pada masa prasejarah yang masih nomaden memasuki masa sejarah dengan baru mengenal tulisan. Lalu disempurnakan, kita masuk kepada yang disebut dengan masyarakat 2.0, di mana masyarakat 2.0 ini adalah merupakan masa era di mana manusia telah tinggal menetap, mengenal teknologi pertanian, mengenal dan mulai bercocok tanam. Selanjutnya disempurnakan, kita naik kepada yang disebut dengan masyarakat 3.0, dikenal dengan masa revolusi industri di abad 18, yakni saat manusia telah mampu memanfaatkan mesin uap untuk beraktivitas, menggantikan tenaga manusia dan tenaga hewan dengan tenaga mesin. Lalu pada tahun 2011 yang silam, kita masuk kepada yang disebut dengan masyarakat 4.0, di mana manusia telah mengenal konsep big data. Kita sudah kenal dengan internet, semua data sudah mulai ada dalam satu big data yang disebut dengan internet group, ya, dan diubah oleh artificial intelligence untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Tanpa disadari Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk di dalam konsep masyarakat 5.0 dengan memperkenalkan konsep bahwa teknologi dan masyarakat 4.0 adalah bagian dari hidup manusia itu sendiri. Artinya kecanggihan teknologi tidak hanya berguna untuk mendapatkan informasi dan juga menganalisis data untuk saat ini. Ternyata teknologi yang kita miliki hari ini itu adalah juga dapat kita gunakan sebagai untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berapa banyak kita yang baru bangun dalam setiap hari kita menggunakan yang disebut dengan Android. Berapa banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang karena adanya teknologi yang semakin canggih. Kalau kita misalnya ingat dulu mungkin masa kita, ketika kita ingin mengirimkan pesan kita menggunakan WhatsApp, Telegram. Sekarang sudah tidak kita perlukan lagi, karena sudah kita tinggal klik saja di Android kita, informasi akan cepat. Dengan sekali klik saja, apa yang ingin kita ketahui di dunia ini dengan mudah kita peroleh. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan kita saat ini, kurikulum saat ini dan kurikulum masa depan harus mengembangkan yang disebut dengan soft skill dan transversal skill, serta keterampilan tidak terlihat yang berguna dalam banyak situasi kerja, seperti keterampilan intrapersonal, keterampilan hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara yang berpikir global, serta literasi media dan informasi yang tidak dapat digantikan dengan teknologi secanggih apapun. Karenanya untuk era masa masyarakat 5.0 ini adalah era kolaborasi antara manusia sebagai pusatnya dan teknologi sebagai dasarnya. Untuk menyiapkan Bapak dan Ibu sekalian, teknologi tidak bisa kita hindari, teknologi tidak bisa kita tidak terima. Oleh karenanya, untuk menyiapkannya pada orasi ilmiah ini ada dua hal yang harus kita siapkan. Pertama, yang disebut dengan adaptasi. Yang kedua adalah mengupgrade kompetensi kemampuan kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian, adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang tentunya berjalan seiring dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh wisudawan-wisudawati yang berbahagia, sedang menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan prasyarat yang dianut dalam era kolaborasi antara manusia dan teknologi sebagai dasarnya.
pada abad 21 ini perlu kita menguasai keterampilan untuk abad 21. Keterampilan yang populer pada abad 21 ini yang kita kenal dengan namanya 4C. C yang pertama adalah creativity. C yang kedua adalah kita sebut dengan critical thinking, berpikir atau berpikir kritis, bernalar kritis. Dan yang ketiga adalah komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah kolaborasi skill, kemampuan untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Saya mulai dari yang pertama, creativity, yaitu berkaitan dengan keterampilan berpikir seorang pendidik yang outside the box, mencoba pendekatan baru untuk menyesuaikan sesuatu yang inovatif dan tentunya nanti akan menciptakan yang disebut dengan novelty, yaitu suatu kebaruan. Pembuktian nyata yang dapat dilakukan oleh kita sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum dalam menghadapi tantangan era masyarakat 5.0, misalnya adalah dengan kreatif menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran mutakhir yang dihubungkan dengan topik aktual dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan perangkat IT. Ketika kita nanti menjadi guru dan terjun, kita tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut. Maka kita harus bisa kreatif menggunakannya. Maka nanti kita, misalnya kita akan menggunakan laptop dan komputer, sudah menjadi tuntutan. Mengajar sudah menggunakan LCD, kita menggunakan internet, kita menggunakan YouTube, kita menggunakan informasi dengan WhatsApp, dan sekarang lagi viral TikTok, ya. Yang mungkin hari ini belum kita keluar sudah berapa update status TikToknya yang sudah ada. Dan saya lihat tadi ketika baru akan maju sudah mulai semuanya mengeluarkan Androidnya. Hari ini aku wisuda. Dengan begitu cepat informasi ini kita sampaikan. Hadirin, yang kedua adalah yang disebut dengan critical thinking atau kita berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini adalah merupakan kemampuan untuk memahami suatu permasalahan, mengoneksikan berbagai informasi, memunculkan berbagai perspektif hingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan memiliki kemampuan ini, para hadirin sekalian, seorang alumni akan lebih mudah memahami sudut pandang orang lain, lebih terbuka terhadap pikiran, terhadap pemikiran, lebih terbuka terhadap ide, lebih terbuka terhadap pendapat orang lain yang mendorong munculnya inovasi mindset, inovasi cara berpikir. Hadirin yang saya hormati, dalam era digital ini arus informasi dapat diperoleh dari manapun. Pendidik yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini diharapkan akan mampu memiliki sumber informasi yang relevan, menemukan sumber yang berkualitas, membedakan mana kebenaran dari suatu kebohongan atau yang kita sering sebut hoax dalam media sosial, dan mampu menemukan fakta dari satu opini, dan tentunya nanti akan memiliki modal yang besar dalam mengambil keputusan yang bijak sepanjang hidupnya kelak. Lalu dari 4C yang ketiga kita sebut dengan komunikasi skill atau kemampuan berkomunikasi, yaitu keterampilan menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif baik oral ataupun tertulis, kemampuan menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan mampu memotivasi orang lain melalui kemampuan dia berbicara. Oleh karena itu keterampilan ini sangat penting di dunia kerja dan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu harus dimiliki oleh alumni Stidar di era masyarakat 5.0 ini. C yang keempat adalah kolaborasi skill. Ini adalah keterampilan bagaimana seorang dapat bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran sebagai individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, pemerintah kita pada saat ini antara lain telah mempersiapkan konsep Merdeka Belajar.
Kampus Merdeka untuk dunia pendidikan kita sebut sekarang dengan Merdeka Belajar. Sebagai apa? Tentunya sebagai upaya mengubah mindset teacher center kepada menjadi kolaborasi center. Karena kenapa? Karena dalam kolaborasi center, pendidik tidak selalu menjadi sumber informasi, namun juga peserta didik dapat melengkapi informasi yang disampaikan oleh pendidik melalui sumber belajar yang lainnya. Dengan demikian, kedua-duanya, baik itu pendidik maupun peserta didik, bersama-sama akan menjadi problem solver dalam dunia pendidikan. Hadirin yang saya muliakan, kompetensi di abad 21 yang saya sebutkan dengan 4C, yaitu creativity, critical thinking, lalu kita sebut dengan komunikasi skill dan kolaborasi skill. Ini sebenarnya juga selaras dengan apa yang sudah dicanangkan oleh UNESCO dengan learning to know, learning to do, dan learning to be, dan learning to live together. Dan juga hal ini bagi kita di bawah naungan Kementerian Agama, ada juga yang kita sebut dengan 3 pilar pendidikan Islam, yaitu pertama adalah pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan juga adalah pendidikan untuk beribadah. Hadirin yang saya muliakan, dari konsep UNESCO dan juga dari 3 pilar pendidikan Islam ini sebenarnya bisa kita kolaborasikan, terintegrasi. Tidak hanya menciptakan manusia yang pintar saja, tidak hanya menciptakan generasi-generasi yang pintar saja, tapi dengan adanya kolaborasi ini kita integrasikan 3 pilar pendidikan Islam dengan apa yang dicanangkan oleh UNESCO. Itu tentunya kita juga akan menciptakan generasi yang pintar, juga generasi yang berakhlakul karimah yang kita butuhkan di masa masyarakat 5.0 ini. Oleh karenanya para hadirin, saya coba pada orasi ilmiah ini akan mengintegrasikan 3 pilar pendidikan Islam ini dengan apa yang dicanangkan oleh UNESCO dengan 4 pilarnya. Pertama, kita coba dengan pilar pendidikan tauhid. Pilar ini mengajarkan tentang pentingnya mengenal Tuhan dan ciptaannya. Belajar melalui ciptaan Tuhan adalah bagian dari learning to know. Karena kenapa? Karena dalam konsep Islam kita, pertama, ayat pertama yang diajarkan, yang disampaikan kepada Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang dimulai dengan Iqra, baca. Maka dalam Islam kita juga harus membaca. Maka ayat ini memerintahkan manusia agar memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap kekuasaan dan kehendak Allah, serta mengandung pesan ontologis terhadap sumber ilmu pengetahuan. Jadi pilar pendidikan Islam, yakni pendidikan tauhid, berintegrasi dengan pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know. Yang kedua, yaitu pilar pendidikan akhlak. Pilar pendidikan akhlak ini, Bapak dan Ibu sekalian, konsepnya adalah sangat penting dan menjadi fokus utama dalam pendidikan Islam. Karena kenapa? Karena mengajarkan tentang budi pekerti, mengajarkan tentang moral, mengajarkan tentang etika, mengajarkan tentang bagaimana membangun karakter yang hari ini dalam kurikulum Merdeka disebut dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasilanya. Pilar ini merupakan salah satu misi diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, hal ini sejalan ternyata dengan salah satu 4 pilar pendidikan UNESCO, yakni learning to be, yang mengajarkan agar individu menjadi pribadi yang baik, dan learning to live together, yang artinya mengajarkan agar bersikap moderat dalam kehidupan masyarakat dan harus berperilaku sesuai norma yang berlaku. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, adalah pilar pendidikan ibadah yang sangat penting karena menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ibadah yang dilakukan manusia dalam bentuk pendekatan terhadap Sang Pencipta dan merupakan representasi dari serangkaian ilmu yang telah diperoleh atau learning to do. Karena Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, ketika itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nilai sebuah ibadah. Oleh karenanya kita selalu mengatakan, untuk beribadah akhirat itu tidak hanya kita berpikir saja, kita bekerja yang kita sandarkan kepada Allah, maka itu akan menjadi sebuah nilai ibadah. Kita belajar ketika kita sandarkan, maka itu menjadi sebuah ibadah dan kita sebagai fisabilillah. Oleh karenanya, untuk sukses di dunia ini, maka kita harus punya ilmunya. Mengutip pendapat dari Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, maka harus punya ilmunya. Wa man arada al akhirah, kalau kita ingin sukses di akhirat nanti, maka kita harus tahu ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Mau ngajar harus punya ijazah. Kalau tidak punya ijazah bisa ngajar, tapi kata Pak Amin tidak bisa sertifikasi. Karena kenapa? Harus punya SIM-nya. Kata Pak Kapolda, punya motor sampean, motor sampean, tapi Anda harus punya SIM-nya. Kalau tidak punya SIM, berarti Anda melanggar aturan lalu lintas. Artinya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau mencapai dunia harus tahu ilmunya. Tapi yang terakhir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika kita belajar, ketika kita menjalani hidup, kita jangan berpikir besok kita akan mati. Tapi ketika kita beribadah, kita berpikir besok mati. Jangan dibalik. Maka ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kerja untuk dunia itu berpikir hidup selamanya. Ketika Anda hari ini belajar sudah S1, jangan berpikir, oh besok saya mati, tidak akan melanjutkan S2. Tetapi kita berpikir untuk dunia kita akan hidup selamanya. Tapi ketika kita bekerja untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk akhiratnya, pikir besok kita mati biar kita khusyuk. Jangan dibalik. Untuk belajar ngapain? Saya belajar sekolah tinggi-tinggi, toh besok mati. Sama juga sebaliknya ketika suruh ibadah, besok masih ada kok sholat zuhur. Jangan dibalik. Jadi bekerja untuk dunia, kita berpikir akan hidup selamanya. Dan ketika kita bekerja untuk akhirat, maka kita akan berpikir besok akan mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah kesimpulan dari paparan yang telah saya sampaikan. Pertama, dalam era yang harus diwaspadai saat ini, yakni era masyarakat 5.0, tentunya institusi pendidikan harus menyiapkan lulusan yang unggul. Kita sebagai alumni harus bisa bersaing. Oleh karenanya kita harus memiliki 4 kompetensi, yaitu creativity, critical thinking, komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Yang kedua, implementasi pilar pendidikan sangat penting dalam menghadapi era masyarakat, agar guru, pengajar, atau pendidik tidak hanya unggul dalam bidang iptek, namun juga menjadi pribadi yang baik, kreatif, mampu mengajar, mampu mendidik, menginspirasi, dan menjadi suri teladan bagi peserta didik lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya berharap, kita semua berharap dan kita mendoakan semoga alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum dapat merespon dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dengan mampu menjadi pendidik unggul dan berkarakter Islami di era masyarakat 5.0 ini. Kiai, Ketua Stedar, dan hadirin yang berbahagia, kalau tadi Ustadz Abdul Somad itu telah menyampaikan pantun, izinkan saya juga untuk menutup orasi ilmiah ini dengan pantun. Kuburaya banyak salah, bawa satu tidaklah berat. Dalam hidup jagalah akhlak, niscaya bahagia dunia akhirat. Yang kedua, tinggi sekali pohon kelapa, lebih tinggi dari nangka. Jasa guru jangan dilupa, sukses kita karena mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.